Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedatangannya pada hari ini, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020. Tidak terasa, mungkin sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2021. Semoga apa yang akan terjadi di 2021 lebih baik dari tahun ini. Kemudian menghimbau lagi, jangan sampai ada yang ke kampus ya. Ini soalnya kampus baru lockdown, jadi semuanya work from home termasuk saya dan juga dosen-dosen yang lain. Jadi tolong jangan sampai ada yang masuk ke kampus, seperti itu. Kemudian berhubung e-learningnya masih belum bisa digunakan, ini akan saya share di YouTube saya. Nanti silakan untuk presensi menuliskan di kolom komentar untuk nama dan NPM. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang politik ya. Jadi setelah kemarin itu kita membahas banyak hal tentang pendidikan sosial budaya, kita akan masuk di bab baru yaitu tentang politik. Nah, di politik ini saya tidak akan menerangkan secara mendalam ataupun secara detail bagaimana politik itu, kemudian perkembangannya di Indonesia seperti apa, ataupun perkembangannya di dunia, karena memang pada dasarnya pembelajaran kita hanya sebatas bagaimana kita mengenal politik, dan lebih tepatnya adalah bagaimana politik itu bisa ada. Tapi untuk materi-materi yang berhubungan dengan politik yang lebih detail bisa dicari di internet ataupun di mana. Yang penting jangan mengambil dari WordPress atau dari Blogspot seperti itu ya. Oke. Untuk HP silakan di horizontalkan atau di landscape karena memang tulisannya kecil. Sudah saya ubah tapi masih seperti ini karena banyak sekali yang ditulis. Jadi tolong ketika melihatnya menggunakan landscape juga, jangan portrait seperti itu. Jadi ada beberapa hal kalau kita bicara tentang politik, tentang bagaimana politik itu yang ada. Pertama tentang definisi ya. Di situ ada Aristoteles. Di sini tentang politik, beliau mendefinisikan politik itu seperti apa. Kemudian politik sebagai ilmu pengetahuan. Nah, dulu politik itu adalah bentuk dari bagaimana cara kita bersosialisasi kemudian membentuk suatu kekuasaan. Jadi intinya dulu itu adalah gimana bahasanya? Merebut atau bukan merebut sebenarnya, membangun sebuah kekuasaan. Nah, karena dulu kita itu sebagai manusia itu dari zaman purba mungkin ya, itu memang hidupnya berkelompok, maka harus ada pemimpin. Nah, untuk menjadi pemimpin itu tidak serta-merta orang yang sangat kuat ataupun orang yang dihargai. Nah, perlu adanya politik. Jadi politik di sini itu adalah pada dasarnya adalah sesuatu yang digunakan untuk merebut kekuasaan ataupun meraih kekuasaan seperti itu. Nah, bukan berarti politik itu juga sangat buruk atau kotor ya. Ya, memang secara pelaksanaan memang ada seperti, tapi itu definisinya bukan sebuah sesuatu yang kotor, tetapi lebih ke bagaimana teknik atau cara untuk meraih kekuasaan seperti itu. Karena kita tahu bahwa suatu pemimpin itu tidak bisa hanya dihadirkan sebagai orang yang pintar, tapi harus juga populer seperti itu ya. Nah, jadi kita akan mempelajari politik tapi dalam skema ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, ini definisi politik ya. Ada beberapa, jadi Rod Hoku, kemudian ada Andrew Hewitt. Di sini ada beberapa. Jadi nanti bisa dibaca lagi. Tapi pada dasarnya adalah intinya adalah cara ataupun langkah ataupun step prosedur untuk meraih kekuasaan seperti itu. Nah, kekuasaan itu nanti ketika udah meraihnya, maka akan masuk di dalam hal mempertahankan. Nah, seperti itu. Jadi
politik itu tidak hanya sebagai untuk meraih kekuasaan, tapi juga untuk mempertahankannya. Karena memang politik itu adalah bahasa sosial. Jadi politik itu sebenarnya bukan sesuatu yang diciptakan, tapi memang sudah alamiah ada di dalam kehidupan masyarakat. Cuma untuk teknik-tekniknya itu bisa dipelajari seperti itu ya. Nah ini ingat ya, di landscape ya, kalau di sini nanti nggak kelihatan kalau di portrait. Jadi tolong HP-nya ataupun laptopnya di full screen. Kalau pakai laptop, kalaupun HP pakai metode landscape. Seperti itu. Nah, ini ada pengertian politik ya. Tadi setelah kita lihat beberapa ahli tentang politik, ini ada beberapa hal juga dari beberapa ahli tentang politik itu sendiri. Jadi ada yang melihatnya dari aspek negara seperti itu. Kemudian ada aspek kekuasaan, ada pengambilan keputusan, ada kebijakan umum, dan ada distribusi dan alokasi. Jadi pada dasarnya politik itu bukan semacam semacam yang hanya untuk meraih kekuasaan, tetapi di berbagai hal itu ada berbagai macam sisi atau berbagai macam aspek yang harus kita pelajari ketika kita belajar politik. Nah, para ahli ini menerangkan beberapa hal tentang politik itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Sudut pandang ini mengacu pada bagaimana intinya adalah mengelola sesuatu. Jadi entah itu negara, entah itu mengelola kekuasaan, entah itu mengelola pengambilan keputusan, entah itu membuat kebijakan umum, dan itu adalah distribusi dan alokasi. Nah, jadi selain untuk meraih kekuasaan, politik ini juga adalah ilmu manajemen ya, manajemen sebuah kenegaraan seperti itu. Nah ini, jadi ada beberapa pandangan ya tentang politik, yaitu ada yang klasik, kemudian kelembagaan, ada kekuasaan, konflik, dan fungsionalisme. Nah tadi kan kita berpandangan ada negara, kebijakan publik. Nah di sini juga ada pandangan politik yang di bidang klasik. Kalau klasik adalah politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral. Itu. Kalau kelembagaan, ada segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan. Ya? Nah, ini juga sedikit menyinggung tentang manajemen. Kemudian kekuasaan. Jadi politik adalah mencari atau mempertahankan kekuasaan, jelas. Ketika yang untuk pandangan politik dipandang dari konflik itu adalah politik merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perumusan dan kebijakan. Karena di dalam politik itu banyak sekali lobby-lobby, banyak sekali musyawarah, sehingga teknik-teknik dalam pengambilan keputusan ini itu juga masuk dalam ranah konflik. Jadi ketika konflik itu seperti apa. Kemudian fungsionalisme. Jadi alokasi nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat seperti itu. Nah, ini masuk di pandangan politik di bidang kebijakan umum seperti itu. Nah, ada beberapa asumsi ya tentang politik itu sendiri. Yang pertama adalah setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan sumber. Kemudian pemerintah menghasilkan sumber yang langka. Kelompok yang dominan dalam masyarakat ikut dalam proses distribusi dan alokasi sumber. Kemudian ada tekanan terus-menerus untuk menghasilkan sumber yang langka. Kemudian meluasnya tekanan, maka kelompok atau individu yang mendapat keuntungan dari pola distribusi sumber daya yang ada untuk mempertahankan struktur dan lain-lain. Jadi beberapa hal itu tentang pengelolaan ya. Contoh gini, ketika ada perusahaan negara, contohnya perusahaan batubara, itu membuat suatu kebijakan atau segala menggunakan sumber daya alam yang di Indonesia kemudian dibagi-bagikan di masyarakat dalam bentuk mungkin bentuknya listrik ya, seperti itu memang banyak sekali ada unsur politik. Karena dengan politik itu bukan hanya sebagai untuk seperti tadi ya, tidak hanya sebagai untuk meraih kekuasaan, tapi juga itu manajemen tentang kebijakan seperti itu harus juga di manajemen, sehingga apa yang ada di Indonesia itu, apa yang ada di lapangan juga sesuai dengan apa yang disisa-sisakan oleh bangsa seperti itu. Oke. Kemudian ini adalah
Jadi pelaku politik ya di sini ada banyak sekali, termasuk kita ya sebagai masyarakat itu juga sangat erat dengan politik ya. Jadi contohnya kita ada di masyarakat, ada perkumpulan Karang Taruna ataupun pengajian. Memang melobi, kemudian kekuatan untuk manajemen membuat kebijakan itu adalah suatu tindakan politik seperti itu. Jadi jangan meremehkan ataupun politik itu hanya untuk orang-orang pejabat, enggak. Kita sebagai orang yang ada di masyarakat itu juga melakukannya seperti itu. Jadi pelaku politik itu termasuk kita. Nah, kemudian ini hakikat bangsa dan unsur pembentukan bangsa. Nah, ini ada beberapa ahli yang menerangkan hakikat bangsa dan unsur terbentuknya. Jadi kalau kita lihat ya di beberapa definisi ini, bangsa yang ada ataupun unsur politik ataupun unsur kepolitikan yang ada di suatu negara itu dipengaruhi oleh hakikat bangsa itu sendiri. Jadi tidak serta-merta bisa meniru, tetapi apa yang ada di bangsa itu membentuk suatu sistem, termasuk sistem politik seperti itu. Jadi ketika kalian lihat sistem politik Indonesia dengan Malaysia beda, karena Malaysia bentuknya adalah kerajaan, Indonesia bentuknya adalah presiden seperti itu. Jadi pengambilan keputusan, kebijakan dan lain-lain berbeda. Kemudian terbentuknya suatu negara. Jadi ada beberapa hal. Jadi negara itu mau tidak mau terbentuk dari suatu perkumpulan ya. Di Indonesia juga perkumpulan. Perkumpulan itu dihasilkan dari suatu politik seperti itu. Kalian mungkin pernah dengar Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda itu adalah cikal bakal adalah kita mau merdeka. Jadi ada gerakan anak muda. Jadi Jong apa itu merupakan suatu hal yang menjadi cikal bakal bagaimana terbentuk suatu negara Indonesia. Kita membuat Pancasila, membuat dasar UUD 45, kemudian ada yang dulu itu teks proklamasi, itu adalah suatu bentuk kegiatan politik sebenarnya seperti itu. Tapi bentuknya adalah untuk membuat suatu negara seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ada unsur terbentuk negara. Yang pertama adalah Oppenheimer and Rutherford ini mempresentasikan apa unsur yang membentuknya negara. Yang pertama adalah rakyat yang bersatu dan kemudian mempunyai daerah dan wilayah. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Nah, unsur-unsur ini itu adalah unsur yang membentuk suatu negara. Jadi mempunyai rakyat yang bersatu. Ketika kita bersatu dulu itu memang untuk Timur Leste itu memang masih sekarang Timur itu masih menjadi Indonesia. Dan karena itu karena semua bersatu maka terbentuklah negara Indonesia. Jadi ketika ada konflik nggak mungkin negara itu bisa bersatu seperti itu ya. Oke, kemudian rakyat secara politis. Jadi rakyat adalah orang yang berada dalam suatu negara, dan negara itu berkewajiban untuk membantunya untuk memberi kehidupan yang layak seperti itu. Karena unsur-unsur di dalam bentuknya negara yang disusun dari kegiatan politik itu harus ada rakyatnya, harus ada orang-orang yang bisa dibimbing untuk kemajuan negara. Tidak mungkin pejabat-pejabat itu yang membuat kebijakan itu bisa membuat negara yang bagus ketika tidak ada rakyatnya. Karena faktor utama perkembangan suatu negara memang ditolak ukurnya bukan dari pejabatnya ya, tapi dari rakyatnya. Semakin berkembang, semakin bagus, maka semakin berkembangnya suatu negara itu sendiri seperti itu. Oke, karena memang pengelolaan itu secara teknis itu memang dari suatu rakyat, bukan dari pejabat. Jadi memang rakyat ini sangat penting di dalam unsur politik seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kekuasaan dan wewenang. Jadi ada kekuasaan tentang politik itu sendiri. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain dengan hukum ya, seperti itu. Kemudian kekuasaan ini juga
masuk ya di dalam yang diterangkan oleh Max Weber itu tentang jadi ada seseorang atau suatu kelompok yang berpandangan sesuatu, kemudian mengharuskan atau bukan meyakinkan masyarakat sebagai insan-insan politik untuk ikut dalam di situ. Jadi ikut dalam pandangannya ataupun keinginannya. Jadi itu adalah kekuasaan seperti itu. Mulai dari Miriam Budiarjo juga menyebutkan bahwa kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi suatu sesuai dengan kebijakan. Nah, setelah tadi kita belajar bagaimana politik itu mencari atau merebut kekuasaan ataupun meraih kekuasaan ya. Nah, kekuasaan itu di sini juga dimaksudkan adalah sesuatu yang diusahakan untuk dilakukan orang lain. Jadi kita punya pikiran, punya ide, punya sesuatu. Nah, dengan kekuasaan itu, dengan politik itu, maka kita berusaha untuk meyakinkan orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Tentunya bukan sesuatu yang buruk ya, berarti memang perlu adanya orang-orang yang mengidekan atau menginovasikan sesuatu di suatu negara ataupun di suatu lembaga. Jadi biar agar memang ide itu memang yang memang disepakati oleh masyarakat sendiri. Seperti itu. Jadi mereka juga tidak serta-merta ikut dalam itu, kalaupun idenya itu buruk ya nggak mungkin diikuti masyarakat seperti itu. Kemudian, nah ini, bentar. Lanjut. Nah ini, jadi ada beberapa jenis kekuasaan ya, ada di bidang militer, kemudian ekonomi, politik, budaya, pemerintahan, kemudian hukum. Jadi, kalau di militer contohnya adalah Presiden Soeharto dengan cara mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan bagaimana metode kerja dan tujuannya. Kemudian di bidang ekonomi, contohnya adalah Pak SBY dulu mengharuskan semua proyek nasional harus sukses, segala masalah biaya kegagalannya itu hanya masalah kecil bagi SBY. Kemudian kekuasaan politik, ya jelas kekuasaan yang dimiliki oleh para petinggi Lapindo berantas mempengaruhi jalannya kasus dan tuntutan pengarahan pada kasus Lumunur Lapindo seperti Suprayoga Hadi. Jadi ada beberapa hal penyalahgunaan, tapi pelaksanaan kekuasaan ini di berbagai hal. Ada di bidang militer yang dulu dilakukan oleh Bapak Soeharto. Jadi kita tahu bahwa dulu itu ada namanya Petrus ya. Mungkin ini kekuasaan yang tapi Petrus ini memang kalau kita lihat secara sejarahnya itu memang sesuatu yang dipengaruhi oleh militer, yang dipengaruhi oleh politik. Seperti itu. Kemudian ekonomi. Ini jelas bahwa kebijakan ekonomi yang diambil suatu presiden lewat Menteri Keuangan ya biasanya, ataupun BUMN ataupun yang lain itu sangat dipengaruhi oleh politik yang ada di negara itu sendiri. Itu beberapa contohnya, ada dari politik, ada yang dari budaya, pemerintahan, dan hukum. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil bahwa politik ini sebenarnya adalah suatu cara yang mendasar atau filosofis atau logika yang digaungkan oleh seseorang untuk bisa menguasai atau menerapkan idenya di sesuatu. Tentunya dia sudah mempunyai kekuasaan seperti itu. Nah, kemudian ada sumber kekuasaan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Jadi ada legitimasi power, kemudian coercive power, expert power, reward power, reference power, kemudian legitimasi power. Legitimasi sosial, Bisa dilihat ya untuk definisinya seperti itu. Nah, ini adalah bentuk kekuasaan ya. Ada influence atau mempengaruhi, persuade atau juga mempengaruhi, tapi lebih bagaimana kita mengajak ya. Jadi garis besar adalah meyakinkan. Manipulasi ini adalah mempengaruhi tapi dengan membohongi, atau bukan membohongi ya. Memanipulasi itu contohnya gini, saya punya suatu gagasan nih tentang
bahwa bumi itu datar. Nah, kita memanipulasi orang untuk ikut dalam perspektif itu, seperti itu. Jadi adalah mempengaruhi tidak secara sadar seseorang seperti itu untuk mematuhi sesuatu. Kemudian coercion atau ancaman. Jadi ini ada juga bentuk dari kekuasaan ya, walaupun bersifat negatif. Kemudian force atau menggunakan tekanan, baik itu fisik ataupun mental, seperti itu. Nah, biar dilihat ya cara individu mempraktikkan kekuasaan. Ada dengan uang, ada dengan paksaan, ada yang menggunakan solidaritas sosial. Jadi orang-orang yang mempunyai kolega ataupun banyak sekali interaksi sosial, maka dia bisa membangun namanya solidaritas sosial. Dengan hal itu dia itu mudah untuk mengumpulkan orang, untuk mempengaruhi seseorang ataupun kelompok. Nah, kemudian ada perbedaan kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan itu berhubungan dengan kepribadian individu, tidak selalu berubah ke kewenangan, tidak dan selalu memiliki keabsahan. Jadi kekuasaan itu berhubungan dengan individu. Kalau kewenangan itu adalah sebuah hubungan yang sah dan bila tidak tunduk pada yang berwenang akan dikenai sanksi. Nah, itu ya. Jadi kekuasaan itu lebih ke individu. Kalau kewenangan itu lebih ke kebijakan, seperti itu. Oke, mungkin itu ya dari untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kedatangannya. Jangan lupa presensi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.